Alga terus berlari, nafasnya makin sesak. Keringat bercucuran membasahi wajahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah kakinya terperangkap di tanah yang basah dan licin. Tapi dia tahu, dia tidak bisa berhenti. Sesuatu atau lebih tepatnya, seseorang sedang mengejarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di belakangnya berubah. Alga memberanikan diri untuk menoleh, dan pemandangan itu membuat darahnya membeku. Danang tidak lagi terlihat seperti temannya. Tubuh Danang yang tadinya kaku kini berubah, rambutnya yang tadinya pendek berubah memutih panjang. Tubuhnya membengkuk, wajahnya mengerut parah. Kulitnya keriput dan pucat. Sosok itu bukan lagi Danang. Yang mengejar Alga kini adalah sosok kakek-kakek tua dengan tubuh kurus, berkeriput dan matanya menyorotkan kebencian. Pakaian yang dikenakannya tampak seperti jubah tua robek di sana sini, dan suaranya terdengar seperti desisan. Alga, suaranya serak, menggema di antara pepohonan, membuat nyali Alga semakin ciut. Alga tak percaya apa yang dilihatnya. Danang, apa yang terjadi sama lo? Tapi sosok itu tidak menjawab. Seolah-olah dia tahu bahwa Alga tidak akan bisa lari jauh. Alga bisa merasakan sesuatu yang dingin di belakang lehernya, seolah-olah kehadiran kakek itu membawa hawa kematian. Hati Alga berderum kencang, hampir tak tertahan. Dia memaksa tubuhnya untuk terus berlari, tapi kakinya semakin lemas. Tubuhnya seperti dipaksa bekerja di luar batas kemampuan. Sementara itu, kakek tua itu mendekat semakin dekat, sampai Alga bisa merasakan nafas kakek itu di belakangnya, terasa seperti angin dingin yang menusuk. Alga, jangan lari. Desis suara kakek itu. Desis suara kakek itu terdengar seperti racuan dari dunia lain. Alga akhirnya tersandung sebuah akar pohon besar, jatuh tersungkur ke tanah. Dia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak cepat. Saat dia mencoba merangkak, sosok kakek tua itu sudah berada di depannya, berdiri tegak dengan punggung membungkuk. Wajah kakek itu kini terlihat jelas. Kulitnya sangat keriput, matanya berlubang hitam tanpa pola mata, dan mulutnya menyeringai lebar, mengunculkan gigi-gigi yang kotor dan berwarna kekuningan. Alga tak bisa berkata-kata, tubuhnya kaku dan ketakutan menumbuhkannya. Kau tidak bisa kabur. Suara kakek itu seperti mantra yang membuat Alga semakin terjebak dalam teror. Kau tidak bisa kabur. Suara kakek itu seperti mantra yang membuat Alga semakin terjebak dalam teror. Sosok kakek itu lalu merentangkan tangan keriputnya ke arah Alga. Jemarinya panjang dan bengkok, seolah siap menangkapnya. Dengan sisa tenaga Alga memuatkan hati. Ini nggak nyata, ini bukan Danang. Batinnya terteriak, dia harus kabur apapun caranya. Dalam satu detik keberanian, Alga mengulirkan ke samping, menghindari tangan kakek itu yang hampir menyentuhnya. Lalu dia bangkit secepat mungkin dan berlari lagi. Kali ini dengan tujuan yang jelas, dia harus keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya. Di belakangnya terdapat suara rangan kakek tua itu yang semakin memudar. Tapi Alga tahu dia belum aman. Hutan ini seolah-olah tidak ada ujungnya, seolah-olah setiap langkah yang dia ambil membawanya semakin jauh dari dunia nyata. Namun Alga terus berlari dengan harapan dia bisa menemukan jalan keluar sebelum sosok itu menangkapnya kembali. Alga pun berlari tanpa henti, meskipun tubuhnya sudah nyaris tak tertangga. Bayangan kakek tua itu masih menghantui pikirannya. Suasana hutan yang tadinya gelap kini perlahan berubah. Cahaya matahari mulai menyinari pepohonan, memberikan secerah harapan bahwa dia akhirnya bisa keluar dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba di depan matanya terbentang jalan setapak yang dikenalkannya.
Jalan itu adalah jalan menuju desanya. Dengan semangat baru, Alga mempercepat langkah, meninggalkan hutan yang penuh kengerian itu di belakang. Tak lama dia melihat rumah-rumah tetangganya. Mulai terlihat di kejauhan. Desa itu tampak damai. Ia pun meninggalkan hutan yang penuh kengerian itu di belakang. Tak lama dia melihat rumah-rumah tetangga mulai terlihat di kejauhan. Desa itu tampak damai seperti tidak ada yang salah. Namun di benak Alga, semua kejadian itu yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata. Dengan nafas tersengal-sengal, Alga langsung menuju rumah Danang. Pikirannya dipenuhi oleh satu tujuan. Dia harus memberitahu orang tua Danang bahwa temannya hilang di hutan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu rumah Danang. Rasanya seperti mimpi yang tak pernah berakhir. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan ibu Danang muncul. Alga, "Pagi-pagi sudah di sini, ada apa?" tanya ibunya dengan nada heran tapi ramah. Alga tak bisa menahan rasa paniknya. Tante si Danang dia hilang di hutan. Dia berubah jadi kakek-kakek, bukan Danang. Waktu kami mancing di hutan, dia tiba-tiba kerasukan, terus berubah jadi kakek tua. Gua nggak tahu harus gimana, Tante. Pokoknya Danang hilang di hutan. Ibu Danang terdiam saat menatap Alga dengan pemandangan bingung. Danang ada di dalam, baru tidur tadi malam setelah pulang mancing bareng kamu. Alga membeku. Apa Danang udah di rumah? Tapi kita tadi tersesat di hutan, Tante. Gua lari dan yang berubah gue kabur sendirian. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Danang tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. "Loh Alga, lu ngapain pagi-pagi di sini?" Danang keluar dari kamarnya, tampak sehat dengan seperti biasanya, hanya sedikit menguap karena baru bangun tidur. Alga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini Danang yang asli kan? "Dan lo nggak apa-apa kan? Lo di mana semalam?" tanya Alga masih dengan nada bingung dan panik. Danang tertawa kecil. "Lo ngomong apaan sih, Kak? Bukannya kita kemarin udah pulang bareng abis mancing? Lo yang membujuk gue buat pulang pas maghrib. Soalnya kita udah mulai digigit nyamuk banyak." Alga menatap Danang dengan tatapan kosong. Dia mencoba mengingat tapi kepalanya penuh dengan kekacauan. "Pulang? Kita pulang bareng. Tapi gue nggak ingat kita tersesat di hutan. Terus lo berubah jadi kakek tua dan..." Danang terdiam sejenak, lalu menatap Alga dengan ekspresi serius. "Gak, lo nggak apa-apa kan? Gue nggak inget apa-apa yang kayak gitu. Semalam kita pulang, terus tidur. Sekarang aja udah jam 5 pagi. Ini hari Senin, lo harus siap-siap berangkat sekolah." Alga merasakan dunia seakan berputar di sekelilingnya. Setelah kejadian aneh di hutan, Alga merasa tubuhnya semakin lelah. Keesokannya paginya saat hendak berangkat sekolah, dia merasa tubuhnya panas dan kepalanya berat. Ibunya menyentuh dahinya dan terkejut mendapati Alga demam tinggi. "Kamu gak usah ke sekolah dulu, Nak. Istirahat aja di rumah," kata ibunya dengan nada cemas. Alga tak bisa melawan, tubuhnya terlalu lemah. Dia terbaring di tempat tidur tetapi pikirannya terus melayang ke kejadian kemarin. Bayangan hutan kakek tua dan Danang yang berubah itu kembali menghantuinya. Saat sore tiba, demamnya semakin parah dan ia mulai tertidur. Dalam tidurnya itu, Alga merasa dirinya berada di tempat yang tidak dia kenal. Hutan yang ia lihat di mimpinya bukanlah hutan yang ia kenal sebelumnya. Ini lebih gelap, lebih suram dan udara di sekitarnya begitu dingin. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawanya semakin ke dalam sesuatu yang asing. Lalu, tiba-tiba sosok kakek tua itu muncul lagi di hadapannya. Kali ini, kakek itu tidak terlihat seperti sebelumnya. Ia tampak lebih menakutkan, dengan wajah yang semakin keriput, mata yang kosong, dan mulut yang menyeringai lebar. "Ikut aku, Nak." Suara kakek itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya.
Alga ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Kakek itu mengulurkan tangannya yang keriput seperti mengundangnya untuk ikut. "Kamu sudah seharusnya datang bersamaku." Suara itu bergema di telinganya, membuat jantung Alga berdegup kencang. Tubuhnya mendadak terasa berat, dan kakek itu semakin dekat. Jemarinya dikurus hampir menyentuh tubuh Alga. Teror itu begitu nyata, dan Alga merasa bahwa jika dia menerima tangan kakek itu, dia tidak akan pernah kembali. Dengan sisa kekuatan, Alga mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanya samar. Dia merasa tersedot ke dalam kegelapan yang lebih dalam, semakin jauh dari kenyataan. Dan tepat ketika kakek itu hampir menangkapnya, Alga terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan demamnya masih tinggi. Ia melihat sekeliling kamarnya, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan kakek tua itu tetap ada di benaknya, seolah-olah masih mengintai dari sudut-sudut gelap. Hari Selasa sore itu, Alga merasa tubuhnya masih lemah akibat demam yang tak kunjung turun. Ia memutuskan untuk tidur sebentar di kamar lantai 2, berharap istirahat bisa memulihkan tenaganya. Ibunya sedang bekerja, begitu juga dengan ayahnya, sehingga rumah terasa sangat sepi. Ketika ia mulai terlelap, dunia di sekitarnya berubah. Perlahan rasa berat dan sesak muncul di dadanya. Tubuh terasa seperti tertekan. Ketika ia mulai terlelap, dunia di sekitarnya berubah. Perlahan rasa berat dan sesak muncul di dadanya. Tubuhnya terasa seperti tertahan oleh sesuatu tidak bisa digerakkan. Alga berusaha membuka mata, tetapi gelombang matanya seolah tertutup rapat oleh beban yang tak terlihat. Dan kemudian ia merasakan kehadiran sesuatu di dalam kamarnya. Dengan setengah terjaga, matanya berat akhirnya berhasil terbuka sedikit, dan di sudut kamar tepat di samping tempat tidurnya, sosok kakek tua itu duduk. Dengan setengah terjaga, mata beratnya akhirnya berhasil terbuka sedikit, dan di sudut kamar tetap di samping tempat tidurnya, sosok kakek tua itu duduk. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas, dengan kerutan mendalam dan sorot mata kosong yang mengarah langsung ke Alga. Mulut kakek itu bergerak perlahan seperti sedang melanturkan sesuatu, tapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu lebih seperti bisikan mengerikan, samar namun jelas terasa menghantui. Alga mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa. Tubuhnya seolah terkunci di tempat. Hanya bisa melihat kakek itu yang duduk diam dengan tatapan kosong. Bisikan itu semakin kuat, semakin nyata di telinganya. Kata-kata yang tidak ia pahami tetap terasa begitu mengancam dan penuh misteri, seolah kakek itu sedang melanjutkan mantra yang menjeratnya. Dalam hatinya, Alga ingin berteriak, ingin memanggil seorang, siapa saja, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya membeku dalam ketakutannya yang tak bisa dilawan. Kakek itu berusaha membaca, seolah-olah sedang memanggil sesuatu dari kegelapan. Dan Alga merasakan kehadiran kegelapan yang semakin mendekat, semakin melingkupinya. Saat kakek itu berhenti berbicara, ia menatap Alga dengan senyum dingin, menyeringai, lalu perlahan-lahan berdiri seolah hendak mendekatinya. Jantung Alga terpacu kencang seakan-akan meledakkan kapan saja. Nafasnya tersekik dan ia merasa dunia mulai berputar dalam teror yang tak tertahan. Namun, tiba-tiba seakan terlepas dari sesuatu, Alga berhasil mengerahkan tubuhnya. Tubuhnya terhentak bangun dari tidurnya. Dengan nafas tersengal-sengal, keringat membanjiri wajahnya. Ia memeriksa sekeliling kamar. Tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong. Tapi meskipun kakek itu tidak ada di sana,
Alga tahu apa yang baru saja dialaminya bukan sekedar mimpi. Rasanya begitu nyata, begitu menyekam. Bisikan kakek itu masih menggema di telinganya. Tatapan kosong masih terpatri di benaknya. Merasakan bahwa kakek itu masih mengawasinya, entah dari mana. Dan yang paling mengerikan adalah kakek itu pasti akan kembali lagi. Hari ke-6 dalam minggu penuh teror itu menjadi malam yang paling menyeramkan bagi Alga. Setelah seminggu bertahan dengan mimpi buruk tentang kakek tua itu, ia merasa tubuhnya semakin lelah dan pikirannya terus dihantui oleh rasa takut. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, Alga tiba-tiba terbangun. Kamarnya biasanya sunyi sekarang terasa aneh dan udara di sekitarnya begitu dingin. Setelah sadar, Alga merasakan sesuatu yang aneh di sebelahnya. Ia pikir itu hanyalah guling yang ia peluk selama tidur, dan tanpa berpikir panjang ia memeluknya erat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Guling itu terasa dingin, tidak seperti biasanya. Dalam kondisi setengah terjaga, Alga membuka matanya perlahan. Matanya yang kabur berusaha menyesuaikan dengan kegelapan kamar. Dan saat ia melihat lebih jelas, jantungnya seakan berhenti berdetak. Benda yang ia kira guling itu bukan guling, itu pocong. Dengan kain kafan putih membalut tubuhnya, pocong itu terbaring di samping Alga. Wajahnya pucat dan kosong, dengan mata yang tertutup rapat. Seketika tubuh Alga kaku, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin menjauh, tapi tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan yang begitu hebat. Pelukan yang ia kira aman tadi kini berubah menjadi pelukan dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kehadirannya begitu nyata, begitu menakutkan. Jantung Alga berdetak kencang, seolah ingin meledak keluar dari dadanya. Alga dengan cepat melepaskan pelukannya, meloncat lari dari tempat tidur, terengah-engah sambil menatap pocong itu dengan mata penuh ketakutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah setelah ia melepaskan pelukan dari pocong itu, sosok tersebut hilang begitu saja, menghilang dalam sekejap mata. Kamar pun kembali sepi, sepertinya tidak ada yang pernah terjadi. Alga berdiri kaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, setelah malam mencekam itu berlalu, demam Alga tiba-tiba sembuh begitu saja. Tubuhnya lebih ringan, meskipun pikirannya masih dihantui oleh bayang-bayang pocong dan kakek tua itu. Hari ke-7 itu Alga bangun dengan perasaan lega, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini belum benar berakhir. Teror itu mungkin hanya sementara lenyap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.